Setelah ayahnya meninggal, Zheng Lichang segera ke perusahaan asuransi. Karena sesuai asuransi yang ia belikan untuk ayahnya, jika ayahnya meninggal karena sakit, ia akan mendapat kompensasi besar. Ini juga alasan ia bisa begitu tegak. Namun, yang tidak ia duga, saat membawa uang cukup dan semangat membayar uang muka, pemilik rumah sebelumnya tiba-tiba menaikkan harga. Rumah yang disepakati 2 juta, kini meminta Zheng Lichang membayar 4 juta. Karena harga rumah di Hong Kong terus naik, pemilik rumah lebih memilih membayar denda pelanggaran kontrak daripada menjual murah. Namun, Zheng Lichang tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Meski ia memohon, bahkan agen properti sudah berusaha, pemilik rumah tetap tidak mau mengalah. Akhirnya dengan terpaksa, Zheng Lichang bisa pergi kecewa. Saat berjalan di jalan, ia hancur. Demi rumah itu, ia berjuang keras bertahun-tahun, rela meninggalkan ayah kandungnya. Akhirnya, inilah hasil ia dapatkan. Sesuatu tak bisa ia terima. Melihat tali pengikat dan palu besi yang ditinggalkan ayahnya, tiba-tiba muncul sebuah ide mengerikan di benaknya. Sebuah cara agar pemilik rumah memohon padanya untuk membeli rumah itu, yaitu dengan membunuh penghuni Victoria nomor 1, mengubah gedung yang ingin ia beli menjadi rumah angker, sehingga harganya bisa turun. Maka malam itu juga, Zheng Lichang mengenakan pakaian kerja, membawa alat, diam-diam menyelinap ke ruang keamanan, menyingkirkan satpam, lalu merusak sistem pengawas, dan segera menuju lantai incarannya. Target berikutnya adalah unit di sebelah kamar yang ingin ia beli, karena ia sudah tahu di rumah itu hanya ada wanita hamil dan pembantu. Tanpa banyak bicara, ia langsung menekan bel pintu. Saat pembantu yang tidak waspada membuka pintu, Zheng Lichang langsung menendangnya, hingga jatuh ke lantai, lalu mengeluarkan besi runcing 50 cm, menarik rambut pembantu itu, dan menusukkan besi itu ke kepalanya. Sementara itu, seorang wanita hamil yang sedang menelepon di kamar tidur mendengar suara gaduh. Penasaran, ia membuka pintu, dan melihat mayat pembantu, membuatnya ketakutan, dan segera mengunci pintu kamarnya. Namun, kunci seperti itu tidak berarti apa-apa di hadapan palu besi. Zheng Lichang dengan mudah mendobrak pintu dan masuk, tapi begitu masuk, ia langsung diserang wanita hamil yang bersembunyi di balik dinding. Saat Zheng Lichang kesakitan, wanita hamil itu berusaha melarikan diri, tapi akhirnya kakinya ditarik Zheng Lichang. Kehilangan keseimbangan, perutnya menghantam lantai keras, air ketuban dan darah menggenang di lantai. Wanita hamil itu menjerit kesakitan, namun Zheng Lichang tidak menunjukkan belas kasihan. Ia menarik paha wanita itu, menyeretnya ke ruang tamu, mengikat keempat anggota tubuhnya dengan tali, lalu menutupi kepala wanita itu dengan kantong vakum, dan akhirnya menghisap udara di dalamnya, hingga wanita itu dan bayinya tewas kehabisan napas. Setelah itu, Zheng Lichang pergi ke kamar mandi membersihkan lukanya. Tiba-tiba ia mendengar bel pintu. Suami wanita hamil itu baru pulang dari luar kota. Karena lama tak ada jawaban, ia membuka pintu dengan kunci. Begitu masuk, ia tertegun melihat istrinya yang hamil tua tergeletak di ruang tamu. Ia berlari, merobek kantong vakum, dan langsung melakukan resusitasi mulut ke mulut, tanpa menyadari bahaya di belakangnya. Kepala pria itu dipikul dengan tongkat golf, tapi untungnya ia tidak langsung pingsan di tempat. Melihat lawannya masih ingin menyerang lagi, ia langsung menerjang dan membanting orang itu ke lantai, lalu mencekik lehernya dengan keras, bersiap membalaskan dendam untuk istri dan anaknya yang telah tiada. Di saat genting itu, Zheng Lichang berusaha meraih setrika di sampingnya, lalu memukulkan benda itu ke wajah pria tersebut dengan brutal. Akhirnya, seluruh keluarga wanita hamil itu tewas di tangan Zheng Lichang. Namun pembantaian ini masih jauh dari selesai, karena saat Zheng Lichang bersiap pergi, tiba-tiba ia mendengar suara gaduh dari lantai atas, yang mengingatkannya pada pengalaman pahitnya. Rumah ia tinggali sebelumnya memiliki peredam suara buruk, dan para tetangga sering membuat kebisingan di malam hari, mengganggu istirahat keluarganya. Akhirnya, Zheng Lichang mendatangi rumah tetangganya untuk menegur mereka. Namun siapa sangka tetangganya dengan arogan berkata, "Kalau tidak suka berisik, jangan tinggal di sini. Pindahlah ke kompleks perumahan orang kaya, pasti tidak berisik." Ucapan itu membuat Zheng Lichang terdiam